سيد الكون وشمس الليل والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والغريب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama
besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita mencari ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, pembahasan tentang babu fil yaqini wat tawakkul. Ya, pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang kedua dari bab yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tadillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafzul Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari wallahu a'lam. Hadis yang kedua yang sanadnya dari Ibnu Abbas, ya, ini sanadnya ini sama pada hadis yang pertama kemarin, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya. Yang kita tahu, sekali lagi saya ulang, ya, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas itu adalah salah seorang sahabat yang menjadi sahabat yang paling disayangi dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun mencintai Rasulullah SAW, ya, sehingga keilmuan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas ini, ya, memiliki keilmuan yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi langsung yang mendoakan beliau, ya. Dan dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil, ya. Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah, berikanlah, ya, kepada Abdullah bin Abbas, ya, pemahaman, ya, pengetahuan tentang apa? Ad-din, tentang ilmu agama, ya, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikanlah atau ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas itu ilmu tentang apa? At-ta'wil, yaitu ilmu tentang tafsir daripada Al-Qur'an, ya. Nah, di sini, ya, Abdullah bin Abbas, ya, beliau juga menceritakan, ya, kepada sahabat yang lain, sehingga beliau mengatakan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, ya, kana yaqul, selalu berdoa, ya. Kalau kita lihat di sini, kana ini kan istilah fi'il apa? Fi'il madhi, ya. Tapi fi'il madhinya di sini bukan berarti Nabi sengajain atau baca sekali doang, ya. Tapi madhi, fi'il madhi bermakna al-mudhari', artinya doa
yang ini selalu Nabi apa? Selalu Nabi baca saat berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa doa-doa yang diajukan atau diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena yaqul Allahumma laka aslamtu. Ya, Allahumma di sini artinya ya Allah. Ya, kita kan sering tuh orang kalau lagi baca doa Allahumma artinya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, itu lantunan yang sering dibaca oleh almarhum al-Maghfurullah Al-Habib Munzir ya, bin Fuad Al-Musawwar. Ya, itu kata-kata ya Allah, ya Allah. Ya, kalau diarabkan itu ucapannya Allahumma, Allahumma itu artinya minta kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah apa yang diminta? Ya, itu yang diminta adalah laka aslamtu. Ya. Nah, kalimat laka di sini artinya apa tuh? La li ghairika. Ya, tidak akan pernah meminta kepada selain siapa? Selain engkau. Ya, jadi kata laka di sini adalah la li ghairika. Tidak akan pernah minta selain kepada engkau, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih meminta sesuatu kepada selain Allah, ya berarti itu bisa dikategorikan itu perbuatan yang apa? Syirik. Ya, orangnya itu musyrik. Ya, syirik pekerjaan atau perbuatannya, musyrik orangnya. Ya, kenapa? Karena dia masih meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya, ini masih banyak yang dipraktekkan ya oleh orang-orang yang kadang-kala dia orangnya rajin. Ya, contohnya orang berziarah kubur, ya, berziarah ke makam-makam para aulia, ya, mintanya sama kuburan, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, Tuan Syekh, Tuan Guru, ya, Syekh Maulana Malik Ibrahim, berikanlah keberkahan, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, yang benar adalah ya kita minta ya Allah ya Rabbi berikanlah keberkahan melalui siapa nih? Keberkahan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Maulana Malik Ibrahim dan lainnya. Itu boleh. Ya, itu namanya wasilah. Ya, perantara. Lah kenapa kita sering kadang-kala minta melalui wasilah para wali songo atau ulama-ulama? Kenapa kita nggak minta melalui keberkahan orang tua kita? Ya, sebenarnya yang lebih baik itu minta melalui keberkahan orang tua kita. Itu yang lebih utama. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan yang sedang aku laksanakan ini melalui keberkahan kedua orang tua saya. Boleh nggak? Boleh banget. Ya, tapi kadang-kala kita apa? Melupakannya. Ya, banyak orang ziarah sono sini, ke makam orang tua ini dia apa? Dilupain. Ya, ziarah jauh keliling Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai keluar Jawa. Tanya kuburan orang tuanya di mana? Aku nggak tahu. Nah, jangan sampai kejadian kayak gitu tuh. Ya, yang utama adalah kita melihatkan siapa? Orang tua kita dulu. Ya, kita bisa begini karena siapa? Karena orang tua kita. Ya, kita doain. Ya, apalagi subhanallah kita selalu tiap tahun kita menghaulkan orang tua. Ya, itu salah satu tujuan hikmah kita mengadakan haul apa sih? Di antaranya adalah mengingat segala kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada siapa? Kepada kita. Ya, sehebat apapun tuh orang, sepintar apapun tuh orang, nggak bakal bisa kan itu dengan sendirinya. Kalau bukan karena siapa? Orang tua. Ya, punya orang tua jangan pernah kita lupain. Hidupnya dia jangan kita lupain, apalagi udah meninggal dunia. Kenapa? Karena keberkahan itu tetap ada pada mereka apabila kita selalu apa? Menziarahi kedua orang tua kita. Ya,
hayatan wa mamatan, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan apa? Sudah meninggal dunia. Ya, gitu. Nah, kata-kata ya, kita jangan meminta kepada selain Allah. Ya, apa yang Nabi minta? Yang Nabi minta di sini adalah ya, aslamtu. Ya, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berpasrah. Ya, jadi pasrahnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, maksudnya apa? Di sini dijelaskan ya, istalamtu li hukmika. Ya, aku pasrah terhadap hukum-hukum yang engkau buat. Ya, artinya ketika ada suatu hukum yang memang ya, hukum tersebut berlaku untuk kita, meskipun sifatnya sesuatu yang tidak mengenakan, kita harus apa ya? Pasrah. Ya, kita harus menerima. Ya, enggak ada istilah yang namanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, enggak ada. Ya, pasrah aja lah. Ya, jangankan manusia biasa, Pak, Rasulullah SAW saja, ketika beliau sudah begitu pasrahnya ya terhadap suatu hukum yang dibuat oleh Allah, sampai-sampai beliau bersumpah dengan dirinya sendiri, wa ayyullah, demi Allah, ya. Tuh, siapa? Apa kata Nabi? Lau sarakat Fatimah, seandainya Fatimah itu mencuri, ya, la qata'tu yadaha. Ya, maka aku sendiri yang akan memenggal atau memotong tangannya. Ya, tuh, bukan diserahkan kepada orang lain, kan? Karena Nabi tahu nggak mungkin orang-orang para sahabat atau penegak hukum berani ya menjatuhkan atau memvonis hukum kepada putri yang menjadi kesayangan putri Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah tahu seperti itu. Makanya Nabi langsung bersumpah, wa ayyullahi law anna Fatimah binti atau binta Muhammad saraqat la qata'tu yadaha. Ya, demi Allah, seandainya putriku yang bernama Fatimah dia mencuri, maka aku sendiri yang akan apa? Memotong tangannya. Coba, ya, itu namanya apa? Aslamtu, aku berpasrah diri, menyerahkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Wa salamtu wa raditu wa amantu. Ya, pasrah itu aku juga apa? Ya, aku ridha, aku beriman juga kepadamu ya Allah. Ya, bukan kepada zat yang lain. Ya, hanya cukup kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama Nabi minta. Wa bika amantu. Ya, dan hanya kepadamu lah aku apa? Beriman. Ya, dan hanya kepadamu lah aku ini yakin. Ya, karena dia yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada yang berani mengatakan apa tuh? Ya, ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dalam hidup ini, Bang, kita perlu ada yang namanya keistiqomahan. Ya, keistiqomahan apa sih maksudnya itu? Ya, kekokohan atau kekuatan dalam berakidah. Ya, artinya kita ini memiliki akidah yang kokoh, ya, yang kuat. Kenapa? Karena Pak, sekarang ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Banyaknya berkembang paham-paham ya ataupun aliran-aliran yang sangat-sangat menyesatkan buat kita. Kita sih nggak begitu terlalu khawatir. Ini yang kita khawatirin siapa nih? Anak-anak keturunan kita. Ya, berani orang-orang mengatakan sesuatu yang sudah jelas-jelas melanggar hukum Allah. Ya, saya nggak perlu sebut namanya dah. Dia bilang, ya, umat Islam Indonesia nggak perlu melaksanakan haji umrah ke tanah suci. Cukup dilaksanakan haji umrah di mana? Di tanah air ya, di Indonesia. Tanah kita ini suci kan? Betul nggak?
enggak Pak. Ya, memang semua tanah bumi yang Allah cipta ini semuanya suci. Ya, dikatakan wajuhilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Ya, dan dijadikan bumi tanah yang ada ini semuanya apa? Suci. Ya, bersih semua, enggak ada yang najis. Ya, kecuali kalau terkontaminasi dengan namanya najis, itu lain lagi namanya tanah yang terkena najis. Air semuanya suci kan? Suci. Ya, nah kalau kena najis berarti namanya ma'un mutanajis. Ya, itu lain lagi. Orang melaksanakan ibadah haji atau umrah nggak perlu tawaf di mana, di depan Ka'bah. Udah tawaf semuanya dah di Tamrin City. Ya, atau di Tanah Abang. Ya, emang kita nggak paham pengertian menurut ya lugah atau menurut bahasa apa sih yang namanya haji atau umrah itu? Al-hajju wal umratu lughatan al-qasdu aw ziyarah. Ya, haji atau umrah menurut bahasa itu apa? Berkunjung. Ya, atau sengaja mengunjungi. Nah, menurut istilah apa? Berkunjung ke tanah suci, ya, dengan melakukan tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Nah, kalau orang umrah atau haji nggak tawaf di depan Ka'bah, kira-kira namanya umrah atau haji bukan? Ya bukan, Pak. Ya, jangan sampai kalau kita akidah kita lemah, Pak. Oh iya benar juga dia si Panji ulang ya. Ya, hati-hati kita ini insya Allah sih bisa keturunan kita nih Pak yang kita khawatirkan. Ya, jangan sampai dia bilang ada lagi itu katanya Al-Quran ini bukan firman Allah tapi ucapan Nabi Muhammad katanya. Ya, innahu laqawlu rasulin karim. Saya bilang jangan nggak baca ya. Ya, padahal yang ngomong innahu laqawlu rasulin karim ini adalah orang-orang kafir yang mereka itu benci kepada Nabi, ya, agar para pengikut Nabi itu lari dari Nabi. Kalau yang Nabi bilang kata orang kafir itu bohong, dia bilang adalah firman Allah, itu bukan tuh omongan dia katanya. Jadi dari nama Panji sekarang kalau dia itu adalah bukan firman Allah tapi ucapan Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Aneh enggak? Enggak aneh sih. Enggak aneh kan? Ya, setan yang ngomong kalau orang udah Islam ngomong aneh bagi saya. Ya, kalau ngomong setan enggak aneh. Ya. Ada lagi Pak yang paling enak nih. Ya. Bapak-bapak boleh tukeran istrinya. Ya, istri saya tukeran namanya Satiwan. Satiwan tukeran lagi Musa Abdul Rahman. Ya, saya tukeran lagi Bibi Sarfa Harun. Boleh kayak gitu Pak. Enak nggak? Enak nggak enak? Yang bilang nggak enak. Ya, sudah kalau kayak gitu apa itu namanya itu? Ya, lebih dari binatang Pak. Binatang jangankan ya betina lain, emaknya ini disikat. Ya, emaknya ini ditunggangin. Ya enggak? Tuh. Nah, gimana kalau manusia yang ada akal kok bisa demikian kayak gitu? Aneh. Aneh bin ajaib. Ya. Ya Allah. Memang Indonesia ini negara yang paling enak untuk menjadi orang terkenal. Ya. Orang sini juga yang udah Islam kalau nggak terkenal buatnya yang aneh-aneh, pasti terkenal lah. Ya, ngomong aja aneh-aneh ntar apa viral itu di medsos itu. Ya, seorang jamaah udah Islam yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji yang bernama bulan-bulan mengatakan demikian. Baru pulang haji kan? Kan ya, rajin mengaji, rajin hadir di majelis taklim, sholat jamaah nggak pernah ketinggalan. Ya, baru pulang haji, ya, muncul seorang ini mengatakan bahwasanya haji nggak enak katanya gitu. Ya, mau udah viral juga. Ya, buat yang aneh-aneh aja.
Ya benar, sementara orang mengatakan kita muter-muterin Ka'bah kayak orang gila katanya kan. Ya, tuh. Ini ngomong lagi katanya apa? Orang-orang yang pada ke masjid itu orang-orang yang apa? Frustasi. Maksud saya Pak frustasi Pak? Ya, siapa yang frustasi mesti bunuh. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kulit sekarang menurut Panji ini adalah orang yang apa? Frustasi, stres dulu, yang stres bego, saya bilang gitu kan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, Allah sudah katakan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Itu firman Allah Pak. Ya, masjid dibangun, didirikan ini untuk membina orang menjadi orang bertakwa, bukan tempat orang PA, dulu yang PA. Ya, masa dibilang tempat orang-orang yang apa? Frustasi, orang yang stres. Dilari dari rumah sakit jiwa kali ya. Ya Allah, ya mudah-mudahan dah kita doain aja sih dapat hidayah. Ya, kasih hidayah. Ya, sini ada nggak yang anak pesantren yang Zaitun ini? Ada. Ada alhamdulillah ya. Ya. Ada. Saya mau taruh anak saya di sana. Ya, jangan Pak bicara hati-hati. Ya, jangan kita berbicara yang nyeleneh. Ya, Allah kalau ingin mengazab sih gampang aja. Ya, seketika Allah jadiin monyet contohnya, jaga. Bisa banget. Cuma Allah masih sayang. Dia masih kasih kesempatan. Ya, jadi berimanlah cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hukum sudah menjadi hukum yang dibuat langsung oleh Allah, jangan kita kata-katik. Ya, sholat wajib udah jangan tanya kenapa wajib. Kenapa sholat harus ruku, harus sujud? Dia tanya udah kerjain aja apa yang Allah perintahkan, pasti ada hikmah kebaikan situ. Ya, yang banyak tanya dah, itu bukan orang-orang profesor. Ya, kerjain aja. Tuh. Yang ketiga, wa 'alaika tawakkaltu. Nah, ini bab ini. Ya, dan hanya kepadamu lah aku bertawakal, artinya berserah diri. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita udah ikhtiar secapek mungkin. Setelah kita tahu apa ikhtiar, kita usaha, kita apa? Kita baca doa, ya. Habis doa baru kita apa? Tawakal. Hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, udah biarin Pak. Ya, kalau kita yakin berarti itu memang sudah qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Nah kita sudah melakukan hal yang baik, niat kita insya Allah lah kita akan tulus. Tapi natijahnya atau hasilnya itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, berarti di sini ada hikmah yang Allah pendam. Ya, ada hikmah yang Allah rahasiakan. Ya, kita berusaha merencanakan sehebat mungkin. Kalau Allah bilang tidak terjadi, nggak akan terjadi. Ya, kita berencana setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, tapi pas hari haknya Allah bilang nggak akan terjadi, insya Allah bahkan pasti nggak akan terjadi. Ya, kenapa? Karena kita ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketawakalan kita ini, ya, selama ini memang kita akuin masih banyak kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kurang tawakal berarti kita masih apa? Ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hilangkan. Ya, Nabi aja yang begitu mulia, dia hanya mengatakan tawakkaltu alaik. Ya, tawakkaltu ilaik. Aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Tuh, permohonan yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, wa ilaika anabtu. Ya, dan hanya kepadamu lah aku kembali. Taubat maksudnya itu. Ya, taubat minta ampun, Pak. Ya, ada apa-apa kita kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada makhluk, Pak. Ya, sekecil apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita nggak kembalikan kepada Allah, pasti itu masalah bakal jadi tambah
tambah besar. Ya, tapi sebaliknya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita kembalikan kepada Allah, pasti itu masalah sebesar apapun menjadi apa? Kecil. Ya, masa sih janji Allah bohong? Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu janji Allah, Pak. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kalau katakan apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan urusannya itu menjadi apa? Gampang. Ya, mudah. Kenapa, Pak? Enggak ada yang susah bagi Allah itu. Ya, dan sekali lagi saya katakan, sebesar apapun masalah, kalau kita kembalikan kepada Allah, insya Allah itu masalah jadi kecil. Tapi sebaliknya, sekecil apapun itu masalah, kalau kita nggak kembalikan kepada Allah, bakal jadi apa? Tambah besar. Ya, kita punya masalah contohnya yang jauh-jauh, kita berantem mulu bini kita. Ya, gara-gara garam aja berantem kita, bini kita. Ya, udah jangan curhat. Ya, maaf nih sekarang orang perempuan terutama ibu-ibu nggak boleh marah dikit, memang status saja, status galau. Ya, entahlah. Ya, tuh status mulu. Bu, kita punya masalah sekecil apapun dalam sebuah rumah tangga, kalau bisa kita rahasiain. Ya, jangan kita apain, publis tentang punya WA dipasang status, ya, punya apalagi Facebook dipasang juga, tuh di Twitter dipasang, di IG dipasang. Ya Allah, itu kan aib kita tuh. Ya, sampai aja kita ngebuka aib diri kita sendiri udah langsung tentu gara-gara orang dunia ini tahu. Ya, apa sih salahnya garam? Ya, jangan gara-gara garam kita berantem, jangan dah. Ya, serahin nama Allah aja, ya Allah. Ya, kalau memang aku sebagai seorang suami salah berkata, maafin ya Allah. Tuh. Yang perempuan juga ngomong, ya Allah, apabila saya sebagai seorang istri memang apa istilahnya itu terlalu berani kepada suami, itu aku yakin sudah kesalahan, maafin aku ya Allah. Ya, lari ke Allah, jangan lari kepada siapa? Manusia. Curhat ke tetangga, ya habis sudah gitu, Pak. Ya, curhat ke tetangga. Enggak semua orang yang kita ceritain masalah kita itu demen sama kita. Ya, bisa jadi itu bakal jadi gacoan. Sedikit kita ada masalah, habis kita dihantam pakai itu. Siapa Bukhari? Ya, Bukhari tahu banget jadi. Gara-gara aja diberantem bininya. Ya, bininya sampai dibilang jelek, lah. Ya, kalau tahu dia bingung. Nah, ya, makanya jangan sembarangan cerita kita. Ya, nggak semua orang itu senang kalau kita punya masalah. Ya, bukan justru kita bakal cari solusi, justru tambah masalah yang akan timbul nantinya. Ya, itu masalah kecil, Pak. Udah hapus di dialog tadi udah. Ya, tuh. Habis dialog jangan lupa buka file yang ada, habis dihapus buang juga itu. Kan di HP kita ada tuh. Ya, ada foto kita dialog. Itu masih disimpan itu, Pak. Ya, masih dikasih waktu 30 hari. Ya, itu bisa dipulihkan enggak? Bisa tuh. Tuh kan. Ramah yang penting yang lewat 30 hari. Tuh, harus dihapus juga, dibuang. Ya, jadi kalau ada orang tiba-tiba nggak ketemu, ya, kalau baru dihapus dari file yang ada aja itu dari dokumen masih apa? Masih tertinggal di file yang baru dihapus selama berapa? Ya, 30 hari. Ya, hati-hati, Pak. Kalau Bapak punya HP, hati-hati kalau ada sesuatu, ya, hapus kita harus bisa itu. Ibu-ibu sekarang, mama sekarang hebat-hebat, Pak. Ya, tahu aja nih kalau kita main serung, main saya orang selingkuh. Ya, tahu aja nih kita. Nah, ya, sedikit. Jadi, serius. Ya. Iya. Ya, kan ibu-ibu sekarang ini lagi pada galau nih. Ya, apa galaunya itu karena banyaknya orang-orang yang suami yang selingkuh ya, Bu ya. Iya. Yang cemotnya, iya. Ya, padahal banyak juga perempuan yang selingkuh banyak. Mana?
Ya, itu tuh laki punya bini, tuh bini punya laki, jadian ada kan? Kok bisa? Ya bisa lah. Setan, ya, yang jelek aja jadi cakep kan begitu. Ya, kalau istilah Bang Bahrul bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri ya. Nah, gitu. Ya, itu istilah peribahasa itu Pak. Ya, sudah kita kembali nanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tuh, ya. Yang kelima, wa bika khasamtu. Ya, dan hanya kepada Allah istilahnya khasam itu apa sih? Ribut berdebat. Ya, berdebat bukan arti kita melawan, bukan. Ya, kita benar-benar tuh apa sih? Ya udahlah, pokoknya Allah nggak akan ada zat yang lain kepada Allah. Yang lain nggak bagiku nggak ada apa-apanya. Gitu. Istilahnya memaksakan diri untuk selalu kepada siapa? Kepada hanya ya Allah. Tuh. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta dillani. Ya, Nabi berdoa juga Allahumma ya Allah, aku berlindung bi'izzatika ya terhadap kekuatan yang engkau miliki. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta dillani yang akan menjadikan aku ini apa? Sesat. Ya, kita berlindung dari kesesatan Pak. Minta sama Allah tuh biar nggak kena pengaruh ucapan-ucapan Panji Gumelang. Ya, biar kita diistiqomahan dalam apa? Dalam keyakinan kita, dalam akidah kita. Istiqomah itu perlu Pak. Ya, jangan gampang, jangan gara-gara duit, jangan gara-gara partai, jangan gara-gara apa itu. Ya, orang minta ini minta itu, akhirnya kita berubah jangan. Ya, ini waktu ini Pak, tinggal sedikit lagi orang banyak kampanye ini. Ya, udah kita jangan terlalu tadahul ikut campur dalam urusan-urusan politik lah. Ya, kita kembali kepada siapa? Kembali kepada Hizbullah aja. Ya, partainya Allah lah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, ketahuilah kelompok orang yang bersama Allah pasti akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Ya, manusia pengen ini pengen itu minta dukungan sama siapa? Nah, orang. Ya, janji ini janji itu dipenuhi enggak? Belum tentu. Ya, betul. Nah, orang kalau udah minta dukungan Pak, jangan dipilih kata Nabi. Ya, jangan pernah engkau memberikan dukungan kepada orang yang minta didukung. Ya, kenapa? Nabi sudah katakan, innakum yata'amaluna fil imarah wa sayandabuna bihi yaumal qiyamah. Ya, kalian berlomba-lomba untuk mencari jabatan. Padahal kata Nabi, sayandabuna bihi yaumal qiyamah, ini akan menjadi penyesalan kamu nanti pada hari kiamat. Tuh, lihat sirah nabawiyah. Nabi pernah minta dipilih menjadi nabi. Abu Bakar pernah minta dipilih menjadi khalifah pertama. Sayyidina Umar pernah minta dipilih untuk menjadi khalifah kedua. Sayyidina Utsman bin Affan pernah diminta untuk menjadi khalifah ketiga. Sayyidina Ali pernah diminta dukungan dari Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah keempat. Enggak ada. Ya, itu yang memberikan penilaian. Ya, siapa tuh? Orang-orang sekitar. Ya kan? Nah, kalau istilahnya minta dukungan berarti kan ada apanya itu? Ada maunya. Maunya apa? Bagi gue duit kalau lu mau gue dukung. Ya kan? Kalau ada itu nggak ada bisa nggak? Bahkan bisa. Tuh. Ya, kekuatan itu hanya ada pada Allah. Ya, biar kita nggak sesat kita berlindung. Allahumma a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta dillani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kekuatan kebesaran yang ada padamu agar aku ini tidak menjadi orang yang sesat atau tersesat. Ya, betul. Antal hayyul ladzi la yamut. Ya, karena engkaulah zat yang maha hidup. Ya, artinya selamanya hidup. La yamut, tidak akan pernah apa? Mati. Ya. Tuh, Allah jangankan mati, Allah ngantuk aja apa? Ya. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Kita ngantuk enggak, cuma tidur dulu. Ya. Allah ngantuk mati aja enggak. Ngantuk aja enggak, apalagi mati. Tuh. Di sini jelaskan oleh Nabi kita, wal jinnu wal insu yamutun. Ya, makhluk yang namanya jin, manusia semuanya bakal apa? Mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, emang kalau jin Pak umurnya panjang-panjang, ya nggak kayak kita. Ya, setan jin tuh umur ratusan tahun Pak, nggak kayak kita nih. Makanya kita godain dulu nggak bisa kita. Ya, tuh kalau orang-orang yang ya mendukung atas suatu kemungkaran, itu berarti dia ikut kepada siapa? Pada syaitan. Ya, itu dia mendukung orang-orang yang mengatakan ucapan yang nyeleneh. Nah, berarti itu adalah ya, manusia yang setan yang menjelma menjadi manusia. Ya, kita nggak bingung, biarin aja. Berarti itu orang yang mendukung kemungkaran itu adalah setan, tapi menjelma menjadi manusia. Ya, itu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafzul Muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Akan tetapi lafaznya ini dari Imam Muslim, ya, wa ikhtasarahu, ya, disingkat atau diringkas oleh Imam Bukhari. Ya. Nah, kalau ya suatu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi ini, baik itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka jangan kita lakukan lagi. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadisnya sahih. Ya, bisa jadi nanti akan menjadi hadis yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Yang nggak akan pernah terputus sanadnya. Ya, nanti namanya hadis mu'an'an, bulan sampai ke Rasulullah. Terus semuanya apa? Tidak ada yang diragukan perawi hadisnya, siqah semua. Makanya dia mencapai hadis yang sahih, ya, hadis yang ya paling benar diakui kedudukannya setelah apa? Kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup satu hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kita jadikan kita hanya beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berlindung juga kepada Allah. Apa yang ada minta siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah dikasih tahu aminah mifa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu pengen mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mau bertanya.